Oke teman-teman, 10 dulu ya. 10 dulu, saya masih punya banyak sekali seperti pasang kacamata kuda, bedah buku GoPro. Nah, buku GoPro juga teman-teman tahu ya, itu standar. Di MLM itu tidak butuh bakat, nanti juga ada kontennya ya, level kepemimpinan, menentukan level bisnis Anda, lalu bangun tim baru, fokus pada solusi ya. Kebanyakan orang kalau udah bangun tim, ya udah itu aja, mereka nggak nambah lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Umar di sini dari UB Digital. Oke, di video kali ini saya ingin bercerita sedikit saja. Ada 10 yang saya mau bahas dulu ya. Saya punya banyak sebenarnya, ada 60-an konten yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas kali ini adalah 10 pokok yang teman-teman harus ketahui ya. Nomor satu adalah penolakan. Teman-teman, di bisnis kita ini, di bisnis apa juga sih sebenarnya ya, banyak dengan penolakan-penolakan. Nah, di sub konten itu nanti saya akan bercerita tentang penolakan ya. Jadi gimana sih cara mengatasinya penolakan itu? Teman-teman jangan kaget kalau ditolak dan lain-lain. Nomor 2, yaitu pilih-pilih MLM. Nah, MLM nggak semuanya benar-benar murni MLM ya, kita harus pilih-pilih mana yang menguntungkan untuk diri kita, untuk jangka panjang. Teman-teman nggak mau kan 2-3 tahun sampai 5 tahun menjalani MLM tersebut, toto di tahun ketiga MLM-nya kolaps, MLM-nya nggak bayar komisi dan lain-lain. Nggak mau dong, maunya kita kerja, membangun jaringan kita di level multi level marketing tersebut untuk jangka panjang, kalau bisa 10-20 tahun ke depan ya, masih eksis. Jadi kita kerja 2-3 tahun, 4 tahun, menikmati hasil sampai 10-20 tahun bahkan lebih, bahkan bisa diwariskan, itu yang kita mau. Jadi kita harus pilih-pilih ya MLM-nya apa. Jadi nggak sembarangan MLM kita main coba-coba buang waktu kalau coba-coba. Oke, nomor 3. Nah, ini kebanyakan nih, termasuk saya sebenarnya ya. Saya suka PHP diri. Nah, tahu ya PHP ya, harapan palsu itu, kemudian harapan palsu. Kadang-kadang kita memberi PHP ke diri kita loh teman-teman, secara nggak sadar gitu. Nah, nanti saya akan bahas beberapa pokok-pokok apa yang PHP diri itu dan bagaimana mengatasinya, bahkan bisa menghilangkan PHP diri itu. Nanti kita bahas ya teman-teman. Selanjutnya, gagal itu kalau kamu berhenti. Ya udah pasti ya teman-teman ya, gagal itu kalau kamu berhenti. Kalau kamu nggak berhenti ya nggak gagal, belum gagal bisa dibilang ya. Begitu kamu berhenti ya gagal. Nah, apa aja sih faktor-faktor kegagalan itu? Kenapa sih orang cepat gagal, cepat berhenti gitu ya? Nah, nanti kita bahas juga tentang itu. Selanjutnya, kenapa harus pindah kuadran? Teman-teman tahu ya, ilmunya Robert Kiyosaki ya, itu ada kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri itu employee ya, bekerja untuk orang lain. Lalu di kuadran kiri juga masih self employee, bekerja untuk diri sendiri, tapi kalau kita nggak kerja nggak dapat duit. Ya itu biasanya pengacara, dokter, ya punya toko ya, toko juga self employee ya. Ya memang sih waktunya kita ngatur, tapi kalau kita ingin liburan 2-3 hari ya nggak ada pemasukan 2-3 hari ya, itu self employee, itu di kuadran kiri teman-teman ya. Nah, kita harus pindah nih ke kuadran kanan. Apa itu kuadran kanan? Yaitu bisnis owner. Bisnis owner juga ada level-levelnya masing-masing nanti ya, kita cerita. Dan yang terakhir adalah investor. Nah, itu kuadran kanan. Kuadran kanan kita tidak perlu ada di sana. Artinya kita bisa relax ya sebagai business owner gitu loh. Seperti kita mau punya franchise itu kita nggak perlu ada di bisnis itu ya. Kalau kita punya toko kan kita masih di kuadran kiri ya, self employee. Tapi kalau kita sudah mempekerjakan orang, tiap bulan kita bisa jalan-jalan, tapi kita tinggal manage lewat HP atau lewat WhatsApp sebulan sekali gitu ya. Nah, itulah di kuadran kanan. Kita akan coba melihat nanti bagaimana caranya pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Itu di video ke-5. Video ke-6 yaitu on the track. Judulnya on the track. Intinya adalah kita harus menjadi
core, ya, tim inti. Bagaimana caranya kita menjadi tim inti ya, core distributor namanya. Gimana caranya? Nanti saya akan bahas beberapa poin untuk menjadi core ya, agar bisnis teman-teman tuh on the track. Oke, selanjutnya adalah nomor 7. Nomor 7, kenapa banyak orang gagal di MLM? Nah, ini juga banyak faktor-faktornya. Ada yang ini berhubungan dengan gagal itu kalau kamu berhenti ya. Terus kenapa sih banyak orang gagal di MLM? Ya, banyak juga faktornya. Salah satunya tidak core. Yang kita bahas di atasnya tadi ya. Salah satunya tidak core, nggak sabar, dan lain-lain. Ya, oke, nanti kita bahas. Oke, di video nomor 8 yaitu ada istilah namanya susunan batu bata. Nanti saya akan sharing sedikit tentang apa sih bedanya batu bata dengan batu kali. Batu kali tahu ya, yang nggak beraturan itu ya. Kalau batu bata kan teratur tuh, sisi-sisinya beraturan ya. Nah, kenapa kita harus membuat bisnis kita tuh seperti batu bata, tersusun rapi ya. Kekuatannya juga ada di situ. Kalau batu kali kan memang kuat batu kalinya, cuman miring dikit bisa ambruk, jatuh gitu ya. Nah, bangun bisnis jangan seperti itu teman-teman ya. Memang kuat orang-orang ya, tapi acak-acakan gitu. Nah, ini ada beberapa teman saya juga ya, leader-leader yang kuat sekali pada awalnya, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sedang menyusun batu kali gitu ya. Ya kalau batu kali, kalau batu koral kecil-kecil berantakan lagi ya, nggak kuat. Nah, kenapa kita harus menyusun, membuat bisnis kita sesuai dengan susunan batu bata, nanti kita akan sharing ya. Oke, nomor 9, yuk kita mulai. Nah, di konten ini saya ingin cerita tentang startup teman-teman. Startup untuk orang yang baru join. Jangan dibiarin teman-teman ya, kebanyakan dari kita kan kalau orang baru join, selamat ya kamu udah join, oke nanti undang orang ya ke sini. No teman-teman, pertama kali kita harus startup dia sesegera mungkin. Kita startup ya, ada lembar startupnya, nanti saya bisa sharing juga ya di konten tersebut. Saya akan sharing apa-apa aja sih yang mesti dilakukan untuk startup orang yang baru join. Ya mulai dari goal, dreamnya ya, daftar namanya dan lain-lain. Gitu ya teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan core. Terus nomor 10 ya, nomor 10 adalah saya mau bahas tentang ini bisnis, bukan magic. Jadi kalau teman-teman diajak MLM, tapi kok kayak magic ya, kamu nggak usah susah-susah, nanti kita bantuin, nanti begini begitu ya, nanti kamu akan punya bisnis begini-begini, kayak magic gitu loh. Kok bisa gitu loh, kita nggak perlu melakukan apa-apa tapi sebulan bisa dapat 10 juta, 50 juta, 100 juta tanpa melakukan apa-apa. Ini magic gitu ya. Nah, kita bukan magic ya. Itu bisnis, ada yang harus dilakukan step by stepnya, bagaimana membangun kedalaman, bagaimana melebar gitu ya, mengajarin tim bisnis kita dengan ilmu-ilmu yang kita ketahui untuk supaya bisnis mereka melebar juga, ke dalam juga, dan berkembang ya, profitable. Nah, gimana caranya? Itu bisnis ya. Kita nggak bicara magic, tapi nanti saya bahas tuh. Kadang-kadang orang kena manipulasi gitu ya, ini magic gitu loh. Seperti magic tapi mereka nganggap ini bisnis. Nah, di konten itu juga, di pembahasan subbahasan itu juga kita akan bahas gitu. Oke teman-teman, 10 dulu ya. 10 dulu, saya masih punya banyak sekali seperti pasang kacamata kuda, bedah buku GoPro. Nah, buku GoPro juga teman-teman tahu ya, itu standar. Di MLM itu tidak butuh bakat, nanti juga ada kontennya ya, level kepemimpinan, menentukan level bisnis Anda, lalu bangun tim baru, fokus pada solusi ya. Kebanyakan orang kalau udah bangun tim, ya udah itu aja, mereka nggak nambah lagi ya, biasanya rontok di tengah jalan. Apakah dia orangnya tepat, tentukan target pasar Anda, harus ya teman-teman ya, kalau kita apalagi main sosial media ya, kita harus tentukan target pasar, nggak boleh tuh berteman dengan kelompok grup A, lalu kelompok grup B, kelompok grup C. Udah jelas-jelas kita bisnisnya adalah kesehatan, tapi kok kita gabung dengan kelompok-kelompok orang yang memasak gitu, atau buat kue gitu ya, boleh-boleh aja sih. Kita bisa tawarkan juga untuk kesehatan ya, kue yang sehat atau segala macam. Tapi kalau yang sudah tidak berhubungan banget gitu, cara membuat jarum pentul gitu ya, atau merawat kuda gitu ya,
grup-grup seperti itu tidak relevan dengan bisnis kita. Nah, itu maksud saya ya. Bagaimana caranya menentukan target pasar Anda yang relevan. Nanti ya cerita. Ini saya bablasin aja sedikit ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Tentukan target pasar Anda. Kenapa Anda harus bergabung? Anda harus fokus. Anda harus tahu dulu nomor satu. Kenapa sih Anda harus gabung? Misalnya Anda diajak bisnis A gitu ya. Terus Anda nggak tahu nih, kenapa ya saya harus masuk, saya harus join gitu ya. Nah, Anda harus tentukan itu juga. Oke, selanjutnya adalah cara buat janji, dreams, tips baca buku, bedah buku 3 kunci sukses networking. Nah, ini salah satu buku yang saya buat ya teman-teman ya. Teman-teman wajib baca ini, karena ini intisari dari buku-buku yang saya baca. Gitu ya. Presentasi setiap hari, jangan lupa bisnis bukan magic ya sekali lagi. Jadi harus ketemu orang seperti buka toko ya. Buka toko tiap hari dong. Masa seminggu sekali, masa sebulan sekali, tiap hari gitu ya. Buka toko. Nah sama, kita juga bisnis. Kita buka tokonya setiap hari. Bisnis kita adalah toko kita gitu loh. Kita harus presentasi, kita harus tahu. Kasih tahu orang lain bahwa, hey aku punya bisnis ini loh toko gue gitu ya. Mindset yang benar ada di NDT. Apa sih NDT? New Distributor Training. Jadi teman-teman harus bawa tuh orang-orang baru ke NDT gitu ya. Entah itu Zoom atau offline, terserah ya. Terus cara ampuh agar kebal penolakan. Nah, ini juga perlu nih teman-teman. Terus cara menemukan orang yang tepat. Kita menemukan ya teman-teman ya, tidak membuat orang menjadi orang yang tepat. Tidak. Sama sekali bukan. Kita mencari orang yang tepat. Cari terus. Cari. Ketemu masukin sistem. Cari. Ketemu masukin sistem. Yang nggak mau ya jadi masukin sistem. Udah. Berteman aja gitu ya. Terus jangan stres. Bisnis ini nggak boleh stres, harus fun. Dan cara menanganinya. Dengan cara apa menanganinya? Bisnis ini supaya tidak stres ya. Tadi saya udah bahas ya, caranya melebar dan ke dalam. Supaya teman-teman banyak teman, nggak stres. Yang mau ada yang nggak, ada yang mau ada yang nggak. Yang mau aja kita fokus. Yang nggak mau jangan dipaksa ya, nanti stres kita teman-teman. Terus buat bisnis Anda menjadi KISS. KISS ya. KISS itu apa? Bukan cium ya. Keep it simple. Keep it simple. Artinya kita harus duplikasi dan harus simple. Kalau nggak simple susah loh nanti. Kita hebat sendiri ya, big shot kita sendiri. Tapi teman-teman kita, bawah-bawah kita tuh, downline atau member-member di bawah kita, gak ada yang ngerti caranya. Wah susah. Teman-teman akan bekerja sendirian. Capek teman-teman ya. Kita harus ajarin mereka duplikasi ya. Lalu bakar dari bawah, ini sebuah teknik ya, nanti kita akan sharing juga, promosi vs pengumuman. Banyak sekali orang yang ngasih promosi tapi seperti pengumuman. Ya di tanggal sekian nanti kita ada BOP misalnya ya, kalau bisnis. Kamu datang ya, bawa tim kamu, itu pengumuman. Nah bagaimana cara promosi, nanti saya akan sharing di situ ya. Terus nah ini udah mulai masuk ke sistem nih, kenapa sih harus 15 planner, 30 planner, kenapa? Itu nanti dibahas juga ya, ciptakan momentum. Momentum itu penting loh teman-teman ya. Seperti pesawat. Pesawat itu kalau nggak punya momentum, kecepatan dan ini titik sendiri gitu ya. Titik di mana mereka bisa mengangkat pesawat itu sendiri, mereka nggak akan terbang-terbang loh teman-teman. Bahaya sekali. Jangan sampai bisnis teman-teman tuh tidak mempunyai momentum. Dia akan begitu terus, di landasan terus sampai ujung nggak bisa muter lagi, coba terbang. Ngabisin apa? Satu, ngabisin uang. Yang kedua, ngabisin money, uang ya. Habis uang teman-teman untuk datang ke pertemuan, untuk beli produk, untuk ini, untuk itu, waktu juga habis. Toto berjalan udah setahun. Saya pernah loh di situ teman-teman. Toto udah setahun ya, udah setahun lebih kok bisnisnya nggak kemana-mana ya. Income yang saya dapetin tidak sebanding dengan apa yang saya keluarin. Nah ini mesti dipertanyakan teman-teman ya. Oke, itu momentum ya. Terus juga ada yang namanya semangat Coca-Cola. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya semua ini ya. Saya hanya merangkumnya lagi supaya teman-teman downline-nya yang belum pernah dengar itu bisa disuruh nonton konten-konten saya sehingga mereka juga mendapat ilmu yang sama dengan teman-teman semua. Apa itu semangat Coca-Cola? Semangat yang cepat turun. Coca-Cola kalau dibuka kan busa ya. Keluar. Tapi nggak lama dia akan turun. Malah lebih turun dari titik awalnya. Kenapa? Banyak yang kebuang. Gitu ya teman-teman ya. Itu semangat Coca-Cola namanya. Hukum daya tarik mulai dulu. Nah, hukum daya tarik itu selalu dimulai dari mulai aja dulu gitu ya.
Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa merubah hidup Anda. Pertemuan itu tempat refreshing, cara memenang perdebatan, dan lain-lain. Ya, sementara ini yang saya udah tulis, konten-konten saya itu sudah ada 63. Yang terakhir nanti ada edifikasi adalah ruh bisnis networking. Itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu preview dari saya mengenai konten apa yang ada di UB Digital. Salam dari Jakarta, saya Umar. Assalamualaikum.